Halo Mina, pada kesempatan kali ini kita akan membahas partner bisbolku menyemangatiku dan membuatku tidak jadi menyerah. Alur cerita anime Mature to End. Pada suatu kota di Jepun, hiduplah keluarga yang gila bisbol. Keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, seorang anak laki-laki, dan seorang anak perempuan. Tokoh utama yang bernama Daigo mempunyai ayah seorang pemain bisbol profesional yang saat ini berlaga di Taiwan yang bernama Honda Goro. Daigo juga mempunyai seorang kakak yang sangat jago bermain bisbol dan merupakan salah satu pemain yang sangat unggul di SMP-nya. Daigo juga ingin menjadi pemain bisbol, terutama posisi yang sama seperti ayahnya, yaitu seorang pitcher. Daigo mengawali karir bisbolnya dengan masuk ke sebuah klub yang bernama Maifune Dolphin. Tapi namanya juga cita-cita bro, tidak ada yang namanya mulus. Daigo gagal untuk menjadi pitcher karena lemparannya terlalu lamban. Mungkin latihanku belum cukup ya. Mungkin jika aku berlatih lebih giat, aku akan bisa seperti ayah, ujar Daigo dalam hati. Kenyataan sungguh memang menyakitkan. Daigo gagal dalam memukul bola pada pertandingan persahabatan dan dia gagal masuk tim utama. Sekian berlanjut 2 tahun kemudian. Sekarang Daigo jadi nolep. Kerjaannya cuman main game melulu sampai dimarahi sama kakaknya yang bernama Shigeno Izumi. Kepribadian Daigo juga berubah drastis semenjak dia tidak bermain bisbol lagi. Sepulang sekolah, temannya yang bernama Sakura Mutsuko yang diam-diam menaruh rasa suka kepada Daigo mengajak Daigo pulang bersama. Dalam perjalanan pulang, Sakura menyemangati Daigo dan berkata, Daigo begitu keren sampai dia keluar dari bisbol. Tetapi Daigo yang temperamental malah menyakiti hati Sakura dengan perkataannya dan pergi meninggalkan Sakura. Kemudian di sekolah Daigo muncul murid pindahan yang ternyata adalah anak sahabat lengket papanya di liga profesional. Anak ini bernama Sato Hikaru. Daigo begitu iri padanya karena alasan yang tidak jelas. Di malam hari, ibunya mendapatkan kabar dari pelatih tim Dolphin yang memerlukan bantuan Daigo untuk latih tanding besok hari. Dengan sangat terpaksa, Daigo pun pergi ke lapangan pertandingan bisbol. Dia sangat terkejut mendapati telah bertemu Sato Hikaru di tim yang telah ditinggalkannya ini. Pertandingan pun dimulai. Hikaru berada di bangku cadangan, sedangkan Daigo bermain pada posisi pertahanan kanan. Daigo ternyata tidak buruk-buruk amat untuk pemain yang tidak bermain bisbol selama 2 tahun. Jadi disinilah akhirnya alasan kenapa Daigo berhenti bermain bisbol dan nolep terungkap. Daigo mempunyai tangan yang lemah.
Bagi Daigo yang selalu ingin jadi seperti ayahnya yang seorang pitcher yang tugasnya memang melempar, kesenjangan antara mimpi dan realita pasti sangat sulit untuk diterima oleh Daigo. Permainan terus berlanjut dan terjadilah sebuah insiden. Salah seorang pemain tangannya tergilir. Sato yang sedari tadi berada di bangku cadangan akhirnya dimainkan. Dia tidak bisa menangkap bola mudah, kontrol bolanya jelek. Ternyata di hari itulah dia pertama kalinya bermain bisbol. Songaka anjay. Setelah beberapa waktu di lapangan, Hikaru dengan mudah menyesuaikan diri dan berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Kesan keturunan atlet di sini sangat terasa sekali. Dan Daigo merasa begitu iri pada Hikaru. Padahal sama-sama keturunan atlet, tapi perbedaan kemampuan Hikaru dan Daigo begitu jauh. Sebenarnya, apa sih yang berada di hati terdalam Daigo? Jawabannya yang pasti adalah dia ingin menjadi keren seperti ayahnya. Tetapi bakatnya tidak mendukung. Pertandingan usai dengan home run dari Hikaru. Sungguh pemain pemula yang sangat berbakat. Daigo semakin terpuruk karena dia membanding-bandingkan dirinya dengan Hikaru. Dunia serasa hampa dan tidak punya semangat untuk masa depannya lagi. Sepulang sekolah, Hikaru mengeluarkan bacot no jutsunya dan berkata, "Engkau mungkin tidak mewarisi bakat ayahmu, Daigo. Tapi kamu mewarisi kegilaannya dalam bermain bisbol." Kemudian Hikaru menimpali lagi. Jadi datanglah ke lapangan minggu depan. Hari Minggu pun tiba. Daigo yang terkena bujuk rayu Hikaru akhirnya datang ke lapangan bisbol. Meski akhirnya Daigo mau berlatih bisbol lagi, tetapi tetap saja halangan takkan hilang begitu saja. Daigo masih harus mengusahakan dirinya untuk masuk ke tim utama yang tentunya bukan sebagai pitcher. Pada suatu pagi, Daigo yang sibuk ngegame kedatangan tamu. Ternyata itu adalah Hikaru. Hikaru datang ke rumah Daigo untuk memintanya menjadi penangkap. Jadi kemarin tidak hanya Daigo saja yang gagal, tapi Hikaru juga gagal masuk ke tim utama. Tetapi dasar emang bandel nih Daigo. Dia malah mengambil papan latihan untuk Hikaru supaya Daigo bisa main game lagi. Hikaru yang marah akhirnya pulang ke rumah. Di kamar yang bersebelahan dengan kamar kakaknya, Daigo menanyakan tentang ketertarikannya menjadi catcher kepada sang kakak. Dengan keunggulanmu tentang pengetahuan di dunia bisbol, seharusnya kamu bisa menjadi seorang catcher yang hebat. Di SMP-ku terdapat catcher yang tangannya lemah, tetapi dia sangat pintar menyusun strategi, sehingga dia dipercaya oleh rekan setimnya, ujar sang kakak, Izumi. Dengan segera Daigo berlari menuju rumah Hikaru untuk bilang bersedia menjadi catchernya. Tetapi di sini Hikaru merendahkan Daigo supaya Daigo menjadi lebih bersemangat lagi. Dimulailah latihan-latihan keras untuk mewujudkan cita-cita barunya ini, yaitu menjadi seorang catcher.